بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan teruskan kajian kita membaca tafsir Al-Mahfuz, dan kita sekarang sudah berada pada surat Al-Maidah ayat ke-17. Dan beberapa menit ke depan kita akan membahas isi dan konten dari ayat ini. Saya akan awali dengan membacakan ayat ini dan kemudian nanti silahkan disimak. Kita tampilkan dulu gambar mushafnya yang sudah saya kasih terjemah ya. Saya akan bacakan dan silakan Anda perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Baik, itu adalah mushafnya dan saya akan bacakan juga sekarang makna kata perkatanya. Kita mulai dengan lafaz laqad kafara. Laqad itu artinya adalah sungguh telah. Kafara kafir. Alladzina mereka yang qalu berkata. Inna sesungguhnya Allah huwa dialah al-Masihu al-Masih ibnu Maryam putra Maryam. Qul katakanlah faman lalu siapa yang yamliku dapat memiliki sebenarnya ya, tapi di sini diterjemahkan dapat menghalangi. Minallahi dari Allah syai'an sesuatu in jika arada dia Allah menghendaki ayyuhlika untuk membinasakan al-Masih ibnu Maryam putra Maryam wa ummahu dan ibundanya wa man fil ardi jami'an dan siapapun yang ada di bumi semuanya. Walillahi dan milik Allah mulku kerajaan as-samawati langit yang banyak wal ardi dan bumi wama dan apa yang ada bainahuma di antara keduanya. Yakhluqu dia menciptakan ma yasha'u apa yang dia kehendaki. Wallahu dan Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Baik, itu terjemah kata per kata. Kita akan kembali kepada terjemah yang sudah jadi. Saya sudah tuliskan juga di sini kutipan dari terjemahan Kemenak Republik Indonesia tahun 2019. Terjemahannya jadi begini, sungguh benar-benar telah kufur orang yang berkata sungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, dalam kurung jika benar begitu, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam, ibunya dan seluruh yang berada di bumi. Milik Allah lah kerajaan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau kita bandingkan dengan terjemahan dari Pak Quraisy ya dengan Kementerian Agama, ini agak sedikit berbeda. Beliau menuliskan demi Allah. Ya, padahal aslinya itu tidak ada kata demi Allah, cuman bunyinya laqad kafara begitu saja. Tapi Pak Quraisy menerjemahkannya dengan demi Allah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah masih dalam kurung ya, wahai Nabi Muhammad SAW. Siapakah yang dapat menghalangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan semua yang berada di bumi ini. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, perbandingan yang ketiga, kita bandingkan dua terjemahan tadi dengan terjemahannya dari Profesor Dr. Buya Hamka. Ini juga menarik ya, karena Buya Hamka kemudian membalik kalimatnya. Coba perhatikan ya.
Kalimatnya itu kan begini, laqad kafara alladzina qalu, telah kafirlah orang yang berkata innallaha, sungguhnya Allah, wal masih ibnu Maryam, adalah Al-Masih putra Maryam. Nah, terjemahan Buya Hamka enggak begitu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, mereka telah kafir. Jadi kalimatnya dibalik sama beliau. Terus katakanlah, jika demikian, siapa yang memiliki kekuasaan untuk menahan sesuatu dari Allah jika dia ingin membinasakan Al-Masih anak Maryam, ibunya dan semua orang yang ada di bumi. Bagi Allah lah kekuasaan atas segala langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, itu sudah kita baca ya. Kita tutup dulu tampilan ini. Kita sudah membaca dua versi terjemah. Terjemah kata per kata sudah, lalu terjemah yang sudah utuh itu pun kita baca dari 3 sumber, yaitu dari Kemenak RI, ya kan, ini terjemahan yang resmi lah, yang milik bangsa Indonesia gitu ya. Kemudian dari pakar tafsir kita Pak Quraisy Shihab, dan juga dari katakanlah Buya Hamka sebagai juga ahli tafsir juga di Indonesia yang juga lebih awal begitu ya. Baik, sekarang kita akan membaca tafsir Al-Mahfuznya ya. Saya akan bacakan. Ayat ke-17 ini masih bicara tentang status kekafiran orang yang berfaham kesatuan Tuhan dengan manusia. Studi kasusnya bahwa mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa telah mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di dalam tubuh Nabi Isa alaihi salam. Kok loncatnya sebentar? Mana dia nih? Allah Subhanahu wa taala menolak tegas hal itu sampai mengatakan bahwa dia telah membinasakan, ya, dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam, ibunya, dan seluruh yang berada di bumi. Itu sebagai bantahan yang sangat tegas tentang lemahnya apa yang mereka klaim secara sepihak terkait menyatunya Allah dengan manusia. Nah, ayat ini kemudian juga menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka tidak layak bila disamakan dengan makhluknya apalagi bersemayam. Bersemayam ke tubuh makhluk ciptaannya sendiri. Baik, kita baca sekarang penggalan yang pertama, bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwa. Laqad kafara. Kita baca ya. Laqad kafara, kata laqad itu artinya sungguh benar-benar. Laqad sungguh benar-benar. Kalau Pak Quraisy itu kemudian menerjemahkannya dengan demi Allah. Ya, sungguh benar-benar. Kafara itu merupakan kata kerja ya yang dalam bentuk fi'il madhi. Dan bentuk masdarnya adalah kafaro yakfuru kufrun. Kufrun itu bentuk isim fa'il atau yang jadi pelakunya itu disebut dengan kafir. Sedangkan kata kafaro artinya telah melakukan pekerjaan kekafiran atau ya telah menjadi kafir. Baik, kemudian status kafir itu jelas-jelas di luar agama Islam. Ya, orang yang punya status kafir itu maksudnya dia berada di luar agama Islam yang Allah ridhoi. Maka jika keyakinan itu masuk ke dalam pemikiran kaum Nasrani yang mana notabene ya mereka kan mengaku sebagai ahli kitab, otomatis keimanan mereka pun gugur dengan sendirinya. Dan secara posisi ya mereka berada dalam barisan orang-orang kafir. Demikian juga bila pemahaman sesat ini melanda kaum muslimin, maka status keislaman mereka pun ya ikut gugur juga ya. Kemudian kata alladzina artinya orang-orang yang, dan kata qalu artinya adalah mereka berkata. Jadi telah kafirlah orang-orang yang berkata. Allah tidak menyebut mereka ini Kristen atau Nasrani atau mereka itu adalah pemeluk agama tertentu, tapi langsung straightforward pada inti masalahnya. Yaitu apa? Orang yang berkata begini maka dia kafir gitu ya. Baik. Nah, menarik untuk dibahas bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak menyebut mereka adalah orang Nasrani. Tidak secara spesifik mereka tuh Nasrani ya, nggak bilang begitu. Tapi hanya bilang telah kafirlah mereka yang berkata begini atau begitu.
Padahal kita semua tahu ayat ini masih erat sekali kaitannya dengan kisah kaum Nasrani, setidaknya lewat ayat-ayat sebelumnya kan. Nah, namun di ayat ini identitas kaum Nasrani justru tidak disebutkan. Yang disebutkan justru apa? Orang yang berkata. Telah kafirlah orang yang berkata, gitu aja. Nah, dengan demikian bisa saja yang dimaksud memang kaum Nasrani, tapi bisa juga pihak yang lainnya kan, tidak harus Nasrani. Pokoknya siapapun yang berkata begitu berarti ya dia kafir lah. Walaupun sebenarnya sih ya konteks ayatnya sedang asik-asiknya bicarakan orang-orang Nasrani begitu. Baik. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwa. Innallaha huwa. Innallaha artinya sesungguhnya Allah huwa, dialah atau itulah. Nah, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib itu menuliskan sebenarnya kandungan ayat ini menimbulkan masalah besar. Sebab di masa kenabian ketika ayat ini turun, faktanya orang Nasrani sebenarnya tidak mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih Putra Maryam. Secara faktanya tidak begitu. Lalu mengapa Allah menyebutkan bahwa mereka mengatakan demikian di ayat ini? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jawabannya tidak jadi masalah, toh ayat ini memang tidak menyebut kata Nasrani. Ya kan? Jadi Allah nggak menyebut orang Nasrani telah bilang begini, enggak. Tapi Allah cuma bilang, kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih Putra Maryam, maka dia kafir. Terserah, Anda mau Nasrani mau enggak, masa bodoh gitu ya. Ayat ini hanya menegaskan bahwa siapapun dia, kalau mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih Isa bin Maryam, maka dia telah kafir. Namun, apa benar klaim bahwa di masa kenabian Muhammad SAW, kala itu orang-orang Nasrani sama sekali tidak berkata demikian? Jawabannya, bahwa ada dari sebagian kelompok-kelompok pecahan Nasrani yang memang benar-benar mengatakan bahwa Allah itu adalah Nabi Isa. Ada memang. Mereka disebut itu kelompok Yakubiyah. Mereka terkena pengaruh konsep penyatuan antara Tuhan dengan makhluk yang sering disebut dengan istilah hulul. Nah, mereka meyakini bahwa Allah itu bisa masuk atau bersemayam dalam tubuh atau ruh seseorang. Ini ngomongin hulul ya. Konsep penyatuan antara Tuhan dan manusia. Konsep penyatuan antara Tuhan dan manusia atau hulul ini pada dasarnya bukan milik Nasrani. Ya, sebab agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itu justru pada dasarnya kan tegas ya, mengatakan bahwa beliau Nabi Isa bukan Tuhan. Nah, konsep hulul ini rupanya memiliki akar yang sangat tua dan dapat ditemukan dalam berbagai tradisi keagamaan sebelum masuk ke dalam pemikiran Kristen. Secara garis besar konsep ini muncul dari pengaruh filsafat dan kepercayaan kuno yang berkembang di berbagai peradaban. Dan ini kalau kita coba uraikan begini ya, mungkin ditampilkan secara lebar aja. Nah, saya tulis di sini ya. Pertama ada kepercayaan Mesir kuno. Ya, di Mesir kuno itu para Firaun dianggap sebagai perwujudan langsung dari dewa, terutama dewa Horus di bumi. Mereka meyakini bahwa raja bukan hanya manusia biasa, tapi juga memiliki unsur ketuhanan yang menjadikannya sebagai perantara antara manusia dan para dewa. Konsep ini mirip dengan gagasan tentang Tuhan yang bersemayam di dalam diri seorang. Yang kedua, kita juga menemukan filsafat Yunani, Neoplatonisme. Ya, dalam filsafat Yunani, terutama dalam ajaran Platonisme dan Neoplatonisme, terdapat gagasan bahwa dunia materi hanyalah bayangan dari dunia spiritual yang lebih tinggi. Plotinus, ya, filosof dari Neoplatonis, gitu, mengembangkan konsep emanasi, yaitu bahwa segala sesuatu berasal dari Sang Satu, Tuhan, the One, gitu ya, dan bisa bersatu kembali dengannya melalui proses penyucian diri. Nah, konsep ini sangat berpengaruh terhadap pemikiran mistik dalam berbagai agama. Kemudian nanti ada konsep gnotikisme, ada konsep ajaran Hindu dengan konsep avatarnya, ada pengaruh Persia dengan Zoroastrianismenya, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita kembalikan lagi. Masuknya konsep hulul dalam agama atau dalam teologi Kristen, ya. Dalam konteks agama Kristen, konsep hulul ya mulai berkembang setelah perdebatan teologis mengenai sifat Isa alaihissalam. Kaum monofisit atau tadi Yakubiyah tadi ya, meyakini bahwa keilahian dan kemanusiaan Isa itu menyatu dalam dua hakikat sehingga dia dianggap sebagai Tuhan dalam bentuk manusia. Tuhan
dalam bentuk manusia. Nah, pandangan ini bertentangan dengan kaum Nestorian yang menganggap bahwa Isa memiliki dua hakikat yang terpisah, sebagai manusia dan juga sebagai Tuhan. Jadi dia tidak menyatu, dia adalah dua, yang satu manusia, yang satu Tuhan, begitu ya. Nah, dari sini jelas bahwa konsep hulul dalam teologi Kristen bukan muncul dari ajaran asli yang dibawa Nabi Isa alaihissalam, melainkan hasil dari pengaruh berbagai pemikiran filsafat dan kepercayaan kuno yang berkembang setelahnya. Nah, bagaimana dengan kaum muslimin? Ya. Dalam dunia tasawuf, konsep hulul itu sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh besar seperti Al-Hallaj yang terkenal dengan ungkapannya Anal Haq, aku adalah kebenaran. Nah, pertanyaan ini dianggap oleh sebagian orang, pernyataan ini dianggap oleh sebagian orang sebagai ekspresi dari hulul, yaitu bahwa Tuhan telah bersemayam dalam dirinya. Nah, pandangan ini menyebabkan Al-Hallaj dieksekusi karena dianggap menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan tauhid. Mayoritas ulama Sunni termasuk Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah menolak konsep hulul karena dianggap bertentangan dengan prinsip ketauhidan dalam Islam. Mereka menegaskan bahwa Tuhan itu berbeda secara mutlak dengan makhluknya dan tidak bisa bersemayam dalam tubuh manusia atau makhluk yang lain. Kemudian kita juga mengenal tokoh Ibnul Arabi dengan konsep wahdatul wujudnya, yang sedikit berkaitan dengan konsep hulul, bukan hulum ya, hulul adalah paham wahdatul wujud versi Muhyiddin Ibnul Arabi Al-Andalusi. Ini dia hidupnya di antara tahun 1165 sampai 1240 Masehi. Nah, paham ini sering menimbulkan perdebatan karena dianggap mirip dengan konsep panteisme, yaitu Tuhan menyatu dengan alam, meskipun pengikutnya menolak interpretasi ini. Nah, menurut para pembela Ibnu Arabi, paham wahdatul wujud itu hanya menekankan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari Tuhan. Bukan berarti Tuhan berada dalam makhluk. Sedangkan konsep hulul yang tadi miliknya siapa tadi itu, Al-Hallaj, itu lain lagi kan. Berarti menyatakan bahwa Tuhan bisa masuk ke dalam makhluk tertentu yang sebenarnya itu lebih mirip dengan konsep inkarnasi dalam agama lain. Baik. Nah, itu orang-orang Nasrani di masa itu banyak yang terpengaruh dengan paham filsafat yang ada di sekitarannya dan mulai mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Itu ya. Walaupun tidak semua pada saat itu. Baik. Al-Masih ibnu Maryam. Ini Al-Masih ibnu Maryam artinya adalah Nabi Isa ya. Dan Al-Masih sebenarnya bukan nama asli sebenarnya, melainkan gelar yang tersemat pada Nabi Isa. Abu Ubadah dan Al-Lais mengatakan bahwa aslinya dalam bahasa Ibrani itu adalah Al-Masih. Al-Masih yang diarabkan menjadi Al-Masih. Sedangkan maknanya para ulama berbeda pendapat. Kayak Ibrahim An-Nakhai itu mengatakan bahwa itu maknanya adalah Al-Masih, yaitu As-Siddiq yang berarti membenarkan. Kalau Ahmad bin Yahya mengatakan bahwa Al-Masih itu artinya dari Masahal Arda, yang artinya orang yang berjalan atau berkelana di muka bumi. Memang Nabi Isa kan berkelana. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Masih itu dari kata Masahayam Sahu, artinya orang yang mengusap orang sakit parah dan langsung sembuh seperti sedia kala, ya kan? Dan ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa makna Al-Masih karena dia mengusap dengan minyak barokah yang menjadi ciri para nabi. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa makna Al-Masih itu adalah orang yang diusap oleh malaikat. Jadi malaikat Jibril itu dengan sayapnya itu mengusap Nabi Isa alaihissalam ketika lahir ke dunia. Hal itu dilakukan agar Nabi Isa terlindung dari setan. Baik, lafaz Isa bukan berasal dari bahasa Arab, ya, melainkan asalnya dari bahasa Ibrani yaitu Yeshua. Sebagaimana juga Musa juga bukan dari bahasa Arab, itu dari bahasa Ibrani yang artinya Musha atau Misha begitu ya. Tapi karena sudah masuk dalam Al-Quran dan diarabkan, ya dibaca dengan lahjah Arab aja. Isa, Musa begitu ya. Namun ada banyak ulama yang berpendapat bahwa lafaz Isa sudah menjadi bagian dari bahasa Arab. Isa bin Maryam. Nah, bagian ini menarik untuk didiskusikan, yaitu disebutkan bahwa Nabi Isa putra Maryam, padahal kita tahu bahwa janin Nabi Isa itu sendiri sebenarnya tidak berasal dari sel telur Maryam. Hal itu karena Maryam disebut sebagai wanita suci yang tidak pernah mendapatkan haid. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa tubuh Maryam tidak memproduksi sel telur karena haid itu pada dasarnya kan sel telur yang tidak dibuahi dan dia kemudian gugur jadi darah haid gitu ya.
Namun begitu Nabi Isa tetap disebut sebagai putra Maryam, ibna Maryam, dan fakta ini membuat para ulama mengatakan bahwa sudah bisa disebut sebagai anak asalkan pernah berada di dalam rahim seorang wanita, bahkan meskipun itu tidak tercipta dari sel telurnya sendiri. Karena itulah para ulama sepakat mengharamkan bayi tabung karena seorang wanita hanya menjadi donor rahim, ya hanya dengan jadi donor rahim, sedangkan janin atau sel telurnya dalam wanita lain itu tidak dibenarkan. Karena ya secara syariah wanita yang dipinjam rahimnya berarti dia jadi ibunya juga. Dan ini akan menimbulkan kerancuan nasab tentunya bagi wanita pemilik sel telur dengan wanita pemilik rahimnya. Begitu. Baik, kul, sekarang kita masuk pada bagiannya. Kul famay yamliku minallahi syai'a. Ini bagian yang agak unik karena Allah menyampaikan sesuatu dengan gaya bahasa yang terus terang aja kita orang Indonesia tuh nggak paham gaya bahasa itu. Kul, katakanlah, faman yamliku minallahi syai'a. Kalau kita terjemahkan, kul katakanlah, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab ya. Kata faman artinya maka siapakah. Kata yamliku kan artinya memiliki. Minallah dari Allah, syai'an sesuatu pun. Ini maksudnya gimana? Katakanlah siapa yang memiliki dari Allah sesuatu. Nggak bisa diterjemahkan secara harfiah. Maka kita baca tafsir ya, Fakhruddin Ar-Razi. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib menuliskan bahwa penggalan ini berupa jumlah syartiyah atau kalimat bersyarat namun posisinya dibalik. Yaitu bagian jawabnya didahulukan, baru kemudian syarahnya disebutkan belakangan. Jika tidak terbalik, ya maka kalimat aslinya adalah jika Allah berkehendak untuk membinasakan Al-Masih putra Maryam, ibunya dan seluruh makhluk di bumi, maka siapakah yang mampu menghalanginya dari kehendak dan kekuasaannya? Begitu. Jadi memang ya harus dibalik ya, kalau enggak kita akan bingung. Baik, terus siapa lagi nih? An-Nasafi menuliskan dalam tafsir At-Taisir fi At-Tafsir bahwa makna penggalan ini adalah famay yamna'u min qudratihi wa masyiatihi syai'an. Siapakah yang dapat menghalangi sesuatu dari kekuasaan dan kehendaknya, kehendak Allah pastinya gitu kan. Nah, Kemenak RI menerjemahkan kalimat ini menjadi jika benar demikian, siapa yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah. Jadi beda-beda nih para ulama ketika mencoba mengurai ini kalimat ini sebenarnya strukturnya kayak gimana, maksudnya gimana dan tujuannya apa. Baik. In arada ayyuhlikal masih ibna Maryam. In arada itu kan in arada jika dia berkehendak. Ayyuhlika artinya untuk membinasakan. Ya, bahasa yuhlika ini memang terasa agak kasar sih ya. Karena artinya kan binasa. Padahal maksudnya sama saja, yaitu mati atau meninggal dunia. Gitu. Kemudian Al-Masih ibna Maryam, Al-Masih putra Maryam. Nah tentang apakah Nabi Isa, ini kan yuhlika itu kan mati gitu ya. Atau binasa. Tapi pertanyaannya, bukannya Nabi Isa masih hidup hingga kini? Atau beliau sudah wafat? Ini sudah pernah kita bahas sih sebelumnya. Sedangkan di penggalan ini Allah menyebutkan tentang membinasakan beliau walaupun dengan sigat jika dia berkehendak. Nah detailnya tidak perlu lagi kita ulang-ulang di sini. Namun biar bagaimanapun juga nanti pada akhirnya tidak ada makhluk yang bernyawa yang bisa hidup abadi itu nggak ada. Ini bernyawa ya, bernyawa. Bahkan pada akhirnya malaikat maut sendiri pun juga akan diperintahkan untuk menjawab nyawanya sendiri kan oleh Allah begitu. Baik, wa ummahu dan ibunya. Maksudnya ibunda Maryam, yaitu ibu yang melahirkan Nabi Isa sendiri dan juga pada akhirnya dia akan wafat juga kan. Walaupun dalam ajaran Kristen khususnya dalam Katolik dan Ortodoks, Maria atau Bunda Maria atau Maryam itu sendiri itu sangat dihormati dengan sangat tingginya. Meski tidak sampai disembah sebagaimana layaknya Tuhan. Nah agama Kristen secara umum hanyalah menyembah Allah atau Allah gitu ya. Dalam konsep Tritunggal, dan Tritunggalnya itu adalah Bapa, ya Tuhan Bapa, Tuhan Putra atau Yesus dan Roh Kudus. Bukan Maryam, bukan ibundanya. Namun ada beberapa pandangan berbeda mengenai peran Maria dalam berbagai aliran Kristen. Kita mulai dari yang Katolik dulu ya. Kalau Katolik, Maria itu dihormati sebagai Bunda Allah atau Theotokos. Karena dia adalah ibu dari Yesus Kristus kan. Yang dalam keyakinan mereka adalah Tuhan dalam wujud manusia. Nah Maria kemudian dianggap memiliki kedudukan yang istimewa. Tanpa dosa asal gitu ya. Dan diyakini diangkat ke surga secara jasmani. Nah dalam praktek Katolik, umat sering berdoa kepada Maria.
bukan untuk menyembahnya tapi meminta perantaraan kepada Tuhan. Ya seperti dalam Islam tuh orang bertawasul gitu, tapi kepada Maryam. Kemudian gereja Ortodoks Timur ya, mirip dengan Katolik, Maria itu dihormati dan disebut sebagai Theotokos juga, ibunya Tuhan. Kemudian mereka juga percaya bahwa Maria memiliki peran khusus dalam keselamatan tapi tidak disembah sebagai Tuhan. Bagaimana dengan berikutnya lagi Protestan? Sebagian besar aliran Protestan menolak penghormatan berlebihan kepada Maria dan hanya menganggapnya sebagai wanita saleh saja yang diberi Tuhan untuk melahirkan Yesus. Mereka tidak berdoa kepada Maria atau percaya pada dogma Katolik tentang Maria seperti Immaculate Conception atau Assumption of Mary. Ya. Nah, secara resmi tidak ada ajaran Kristen arus utama yang menganggap Maria sebagai Tuhan atau bagian dari Tritunggal. Meskipun dalam beberapa kebudayaan Katolik ada penghormatan yang sangat tinggi kepada Maria. Hal itu tidak berarti mereka menyembahnya seperti mereka menyembah Allah ya. Namun dalam sejarah ada juga kelompok-kelompok kecil yang pernah memiliki pandangan ekstrim terhadap Maria ini. Tapi pandangan ini tidak diterima secara luas dalam ajaran Kristen yang utama. Jadi meskipun Maria sangat dihormati, terutama dalam Katolik dan Ortodoks, dia bukanlah Tuhan dalam ajaran resmi Kristen. Sementara penggalan ayat ini juga ikut menegaskan bahwa Maria atau Maryam sendiri pun juga akan mati, akan binasa, tidak punya daya dan upaya juga, sehingga tidak dibenarkan juga untuk menyembah sosoknya begitu ya. Baik, terus nah ini yang menarik ya. Ada kata-kata waman fil ardi jami'an. Waman fil ardi jami'an. Kata waman fil ardi dan siapa yang berada di bumi. Dan kata jami'an artinya semua. Ini menarik untuk kita bahas. Kenapa? Gini, Allah menciptakan peradaban umat manusia dengan berbagai macam ras, bangsa, suku, dan juga berbagai ya, peradaban lah. Dan banyak sekali yang sudah punah. Kita tidak pernah bertemu dengan mereka. Kalaupun kita kenal mereka, ya hanya membaca saja dari buku-buku sejarah. Beberapa ras, bangsa, dan suku ada yang pernah juga di masa lalu, tapi kini sudah punah ya kan, atau melebur dengan kelompok yang lain. Nah sebutlah misalnya, dalam sejarah kita tuh membaca tentang keberadaan bangsa Sumeria yang berkembang di Mesopotamia sekitar 3.100 tahun sebelum Masehi. Itu mereka dikenal sebagai salah satu dari peradaban paling tua di dunia. Namun kemudian sekarang mana? Kan hilang akibat penaklukan, asimilasi, dan yang lain-lainnya. Jadi bangsa Sumeria itu pernah ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kalaupun kita ke sana, ke bekas-bekas peninggalannya ya cuma bekas peninggalannya saja. Selain itu juga ada bangsa yang lain, misalnya bangsa Het dan peradabannya yang mendirikan kekaisaran Het di Anatolia 1600 tahun sebelum Masehi. Sekarang juga sudah nggak ada peradaban itu kan. Bangsa lain juga misalnya bangsa Minoa yang berpusat di Pulau Kreta itu berkembang sebagai peradaban maritim tahun 2700 sebelum Masehi sampai 1450 sebelum Masehi. Tapi mereka sekarang juga sudah lenyap sih setelah letusan Gunung Tera dan serangan bangsa Mycenaean. Gimana bacanya itu ya. Nah begitu juga dengan bangsa Maya klasik juga mereka sudah nggak ada. Kemudian bangsa Nabatea ya yang punya kota Petra di Jordan itu juga tinggal peninggalannya saja. Ya padahal di masanya mereka luar biasa. Di sisi lain ada suku Beothuk yang merupakan penduduk asli Newfoundland, Kanada. Itu juga sudah punah ya kan. Banyaklah negeri-negeri yang sudah punah. Saya akan bacakan secara cepat aja. Jadi meskipun bangsa-bangsa ini sudah punah, warisan budaya, bahasa, dan teknologi mereka masih berpengaruh hingga kini dalam berbagai aspek modern ya. Nah meskipun kata man biasanya digunakan untuk manusia, namun dalam penggalan ini tidak tertutup kemungkinan termasuk dalamnya juga segala peradaban makhluk-makhluk yang bernyawa yaitu hewan yang melata di bumi. Semuanya pernah ada namun semuanya pasti akan binasa juga pada akhirnya. Kalau Allah menghendaki semua bisa binasa begitu kan. Nah maka ini adalah penggalan yang menjadi penutup ya kan. Tapi juga mengunci sekaligus. Allah menyebutkan walillahi mulku. Ya. Dan milik Allah lah al-mulku. Al-mulku itu adalah kerajaan. Ya. Yang menarik untuk dikaji ungkapan bahwa Allah adalah pemilik kerajaan. Pertanyaannya, apakah pemilik kerajaan itu sama juga maknanya dengan raja itu sendiri, ya kan?
Kalau maknanya memang sama, kenapa tidak menggunakan ungkapan bahwa Allah itu adalah raja yang menguasai langit dan bumi? Kenapa harus ada kata pemilik pada kerajaan? Walillahi mulkus samawati. Ada lillahi. Maka ungkapan pemilik kerajaan bisa saja menimbulkan asumsi bahwa ada kerajaan entah itu di langit, entah itu di bumi, siapapun yang jadi rajanya, namun lepas dari itu semua, tetap saja semua kerajaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa bedakan antara pemilik dengan raja, di mana posisi pemilik itu jauh lebih tinggi daripada sekedar raja. Ya contohnya kalau zaman sekarang tuh kayak ada perusahaan tuh ada CEO, ya kan, dan juga ada owner, ya kan. CEO diangkat sama owner. Jadi ya CEO memang kelihatannya dia berkuasa banget, tapi sebenarnya dia pun juga tidak kuasa-kuasa amat karena perusahaan itu tetap ada ownernya. Dia hanyalah orang yang diberi amanah untuk menjalankan ya atau mengeksekusi, makanya disebut dengan direktur utama gitu ya, yang mendirect, yang mengatur semuanya, tapi dia sendiri juga bukan pemilik. Maka antara penguasa atau raja dengan owner itu beda. Nah kalau dalam alam demokrasi kita kan begitu kan, presiden itu adalah mandataris atau katakanlah orang yang ditunjuk oleh rakyat. Penguasa sesungguhnya adalah rakyat, cuman rakyat memberikan kepercayaan kepada presiden untuk menjalankan, mengeksekusi, begitu kan. Kalau rakyat nggak suka ya presidennya dijatuhin, diimpeach, begitu. Walillahi mulku as-samawati. As-samawat itu adalah segala langit lah gitu ya. Sebenarnya kita sudah ngomongin langit ini menarik ya, karena begini. Ketika Allah bicara langit, masuk juga di dalam itu bintang, bulan, matahari itu langit. Tapi ketika Allah bicara langit juga bicara tentang awan, ya kan. Bahkan langit itu juga tempat orang itu katakanlah bermohon. Itu kan Allah diposisikan ya seperti yang ada di langit begitu. Jadi ya kadang-kadang Nabi sendiri menyebut man fis samai, itu termasuk Allah juga di langit gitu. Ya nanti teman-teman kita yang katakanlah dari aliran akidah yang punya pemahaman kayak gitu ya, kalau ditanya Allah di mana ya di langit, dia bilang begitu, seolah-olah kayak menempati langit. Tapi memang begitulah bahasa Al-Quran, ya kan. Man fis samai itu bisa jadi adalah Allah yang ada di langit gitu. Tapi tentu langitnya bukan atmosfer, juga bukan planet-planet, juga bukan yang lain-lain. Ya langit itu cuma sekedar ini aja. Bukan di bumi lah dia. Nah, saya mengatakan bahwa gini, ketika Allah bicara langit, ini ada dua konotasinya. Langit secara fisik, langit secara gaib, ya kan? Jadi kalau dibilang man fis samai, maksudnya adalah malaikat, itu malaikat dalam konteks konotasi maknanya adalah alam yang gaib, gitu. Atau man fis samai adalah Allah, yaitu alam gaib. Jadi kalau dibilang langit tuh kita rada-rada gaib lah gitu kan. Itu langit, makna langit yang pertama, maknanya adalah alamul ghaibi, alam yang gaib, tapi disebutnya dengan istilah langit. Nanti ada istilah langit yang juga itu fisik, ya kan. Nah fisiknya terbagi-bagi. Kalau disebutkan an-nujumu fis sama, asyamsu fis sama, oh berarti itu outer space. Gitu. Nanti juga ada yang langit yang ada meteor-meteor yang menembus an-najmus tsaqib gitu kan. Oh berarti itu adalah atmosfer kita. Bahkan ada yang kelasnya sangat di bawah. Misalnya kayak awan-awan, hujan. Nah itu Allah juga menyebut wa anzalna minas samai ma'an. Dan kami turunkan dari langit air. Nah itu dari awan-awan itu. Paling tinggi juga paling cumulonimbus gitu kan. Nggak seberapa tingginya dibandingkan dengan lapisan terluar dari atmosfer. Atau apalagi dibandingkan dengan matahari, bulan, bintang dan sebagainya, itu kan lebih jauh lagi gitu. Tapi ketika disebut as-sama bisa juga tadi maknanya yang pertama, alam yang gaib. Makanya kalau dibilang Allahu fis sama, Allah tuh di alam yang gaib dari penglihatan kita, ya kan, dari cara berpikir kita, sesuatu yang ada di sana, gaib lah gitu. Jadi kalau dikatakan Nabi Al-Quran turun dari langit, nah gitu ya, langit yang mana? Sebentar, apakah langit atmosfer, apakah langit outer space, atau langit yang mana? Saya lebih cenderung mengatakan langit itu maksudnya alam gaib gitu. Dari alam gaib ke alam nyata gitu kan. Ya karena memang di mana yang namanya arsy kan gaib. Di mana yang namanya lauhil mahfuz kan gaib. Bahkan dari langit pertama saja sama'id dunya kan ada disebut turunnya Al-Quran dari sama'id dunya. Itu juga gaib juga. Sama'id dunyanya yang mana? Pastinya bukan atmosfer pastinya kan.
dan juga bukan katakanlah tata surya kita, enggak. Langit yang pertama pertama kali ada nuzul Quran yang Lailatul Qadar tuh langit mana? Berapa jaraknya dari bumi, kan nggak bisa disebut begitu kan? Itu bukan langit yang maknanya secara fisik gitu, tapi dia adalah alam gaib yang kita juga nggak tahu posisinya di mana begitu. Baik, terusannya juga sama, wal ardi, dan di bumi ya. Kemudian terakhirnya wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan kemudian bagian paling akhir, yakhluqu ma yasha'u, yakhluqu ma yasha'. Nah, di sini dia menciptakan ma yasha'u, apa yang dia kehendaki. Jadi Allah itu menciptakan makhluk apapun yang dia kehendaki, mau ada di langit, mau ada di bumi, atau yang ada di antara keduanya, yang bisa terfikirkan oleh manusia ataupun makhluk yang tidak bisa difikirkan oleh manusia. Ya, itu yang disebut dengan istilah mayasya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, memberi isyarat bahwa Allah itu menciptakan beragam makhluk yang belum tentu kita mengetahuinya, adanya berjuta spesies. Nah, di masa modern ini saja kita baru bisa mendata bahwa jumlah spesies makhluk hidup di bumi itu sangat beragam dan terus diperbaharui seiring dengan penelitian ilmiah. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 8,7 juta spesies di dunia yang terdiri dari berbagai kelompok makhluk hidup. Namun hingga saat ini baru 2,3 juta spesies yang telah dideskripsikan dan diberi nama secara ilmiah. Karena masih banyak wilayah yang belum dieksplorasi, terutama di laut dan juga lautan yang dalam dan juga hutan tropis. Jumlah spesies makhluk hidup di bumi itu kemungkinan jauh lebih banyak dari yang kita ketahui saat ini. Baik. Dan terakhir, mari kita tutup dengan kata-kata Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir, bermakna dan Allah. Ya, wallahu dan Allah, lafaz ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Kata qadir adalah maha kuasa. Jadi ayat ini ditutup dengan penggalan yang menyatakan bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan penutup model kalimat seperti ini biasa terkait apabila konten suatu ayat punya bobot yang cukup berat dan dirasa sulit atau mustahil dalam ukuran kita sebagai manusia. Maka pernyataan bahwa Allah maha kuasa tentunya menjawab semua rasa ragu dan ketidakyakinan itu. Kita tidak usah merasa susah apalagi merasa lemah, sebab buat Allah tidak ada yang berat dan sulit. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk ketika harus memberikan kekuasaan atau kerajaan Persia dan kerajaan Romawi, itu tidak jadi masalah gitu ya. Kemudian terakhir, ketika semua sudah ada dalam genggaman kekuasaan Allah, maka tidak ada yang susah bagi Allah, dan selama kita bersama Allah maka Allah akan melakukan yang terbaik buat kita. Baik, sampai di sini teksnya sudah selesai dan kita akan tutup dengan lafaz doa. Kita akan coba teruskan nanti pada pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan selesaikan sampai di sini kumpulan doanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdai wa fi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil kutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa bikum lima tertadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nuqfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqti anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36000
6321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut, ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.